Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami Navarel Farm. Apakah sahabat ingin memaksimalkan hasil panen tani sahabat? Jika ya, sahabat berada di tempat yang tepat. Hari ini kami akan membahas pentingnya unsur hara mikro dalam pertumbuhan tanaman. Unsur-unsur ini mungkin kecil dalam jumlahnya, tetapi perannya sangat vital dalam metabolisme tanaman. Mari kita telusuri bersama-sama peran serta gejala defisiensi serta kelebihannya, sehingga sahabat dapat memastikan tanaman sahabat mendapatkan nutrisi yang tepat. Ayo kita mulai. Unsur-unsur hara mikro bukanlah merupakan unsur-unsur pembangun tubuh tanaman, namun perannya penting dalam proses metabolisme tanaman. Unsur mikro ini sebagian besar berupa mineral dan logam yang tersedia secara alamiah di tanah. Namun, pada lahan pertanian intensif yang ditanami bertahun-tahun, ketersediaan unsur-unsur mikro ini menjadi semakin terbatas bahkan punah. Unsur-unsur hara mikro ini diantaranya yang pertama adalah besi atau ferrum atau disebut juga dengan Fe. Besi ini dimanfaatkan tanaman dalam bentuk ion Fe3- dan Fe2-. Rata-rata ditemukan 0,01% dari bobot kering tanaman. Sifatnya tidak mobile dalam tubuh tanaman maupun di tanah. Pengaruhnya pada tanaman dapat meningkatkan bobot kering hasil panen, meningkatkan hijau daun, warna daun tampak lebih awet, dan meningkatkan daya simpan hasil panen. Sumbernya berasal dari ferrosulfat dan beberapa produk pupuk lain, diantaranya Microcell. Gejala defisiensi dari Fe ini adalah: yang pertama, mirip defisiensi mangan atau Mg, yaitu klorosis dengan urat daun tetap hijau, tapi lebih merata dan meluas hingga ke daun-daun tua. Biasanya dimulai dari pangkal daun dekat tangkai. Yang kedua, rendahnya produktivitas dan daya simpan hasil panen. Yang ketiga, gejala defisiensi jarang ditemukan pada tanah cenderung masam, kecuali adanya hambatan penyerapan karena pengaruh reaksi dengan unsur lain. Sedangkan dampak kelebihan Fe ini adalah: yang pertama, daun berwarna oranye atau perunggu atau bronzing. Kadang diawali bercak-bercak coklat, terutama terlihat jelas pada padi-padian. Yang kedua, pembungaan terhambat dan tanaman menjadi kerdil. Yang ketiga, terjadinya hambatan penyerapan unsur hara lain. Unsur Fe tidak mudah bergerak di tanah maupun dalam jaringan tanaman, sehingga bila terjadi defisiensi, sebaiknya diberikan pupuk yang mengandung Fe melalui daun agar langsung menuju sasaran dan menghasilkan efek yang lebih cepat. Fe bersifat bertentangan dengan unsur hara mikro lain, karena unsur Fe sebaiknya diberikan dalam bentuk terbungkus dengan senyawa organik yang disebut chelat seperti EDTA. Dengan demikian, sifat antagonis Fe pada pH tinggi berkurang jauh. Fe EDTA terdapat dalam produk Microcell. Unsur hara mikro yang kedua adalah tembaga atau cuprum atau Cu. Cu ini dimanfaatkan tanaman dalam bentuk ion-ion Cu2+ atau Cu-. Terutama ditemukan 0,000% dari bobot kering tanaman. Sifatnya juga tidak mobile dalam tubuh tanaman maupun di tanah. Fungsi fisiologisnya adalah pembentuk enzim askorbik oksidase, sitokrom oksidase, butirat fenolase,
laktase invertase, dan kalase, membentuk protein yang berperan dalam proses oksidasi dan reduksi. Dapat menunjang transport elektron dalam fotosintesis, membantu pembentukan klorofil dan lignin atau jaringan kayu. Pengaruh Cu pada tanaman diantaranya adalah yang pertama, menunjang pertumbuhan vegetatif dan generatif. Yang kedua, menunjang pembentukan jaringan kayu atau lignin. Yang ketiga, meningkatkan kadar ascorbic acid pada tanaman yang menghasilkan vitamin C seperti jeruk. Sumber dari unsur hara mikro ini juga terdapat dalam produk Micronsel. Gejala defisiensi dari unsur hara mikro Cu ini adalah yang pertama, daun muda berwarna hijau gelap atau kebiruan dan menggulung. Yang kedua, ujung daun lemas dan terkulai. Yang ketiga, pada tanaman jeruk terjadi klorosis daun dan mati pucuk. Yang keempat, titik-titik pertumbuhan macet dan tanaman kerdil. Sedangkan dampak kelebihan unsur hara mikro Cu ini adalah yang pertama, terjadinya hambatan penyerapan Fe. Yang kedua, akar pendek, kaku, tebal, dan berwarna gelap. Yang ketiga, daun bercak-bercak dan mengering. Sebagaimana unsur Fe, unsur Cu tidak mudah bergerak di tanah maupun dalam jaringan tanaman. Sehingga, bila terjadi defisiensi, sebaiknya dikoreksi dengan aplikasi pupuk yang mengandung CuEDTA melalui daun agar langsung menuju sasaran dan menghasilkan efek yang lebih cepat. Unsur hara mikro yang ketiga adalah Seng atau zinc atau Zn. Unsur ini dimanfaatkan tanaman dalam bentuk ion-ion Zn2+. Rata-rata ditemukan 0,002% dari bobot kering tanaman. Sifatnya juga tidak mobile dalam tubuh tanaman maupun di tanah. Sedangkan fungsi fisiologisnya adalah yang pertama, berperan dalam pembentukan hormon tubuh auksin alami. Yang kedua, mengaktifkan enzim-enzim pembentuk protein dan karbohidrat. Yang ketiga, berperan dalam konversi karbohidrat menjadi gula sederhana. Pengaruhnya pada tanaman diantaranya adalah yang pertama, pemanjangan batang dan percabangan. Yang kedua, menjaga kestabilan pertumbuhan tanaman di tengah perubahan suhu lingkungan. Yang ketiga, pertahankan pembentukan klorofil pada daun-daun tua. Gejala defisiensi unsur hara mikro Zn ini diantaranya adalah yang pertama, tanaman kerdil dan ruas percabangan pendek. Jika tanaman mampu tumbuh, tetap akan terlambat. Yang kedua, klorosis maupun bercak-bercak interveinal atau antara pembuluh vena. Yang ketiga, distorsi daun, nekrosis berwarna perunggu atau bronzing dengan urat daun tetap hijau. Sedangkan dampak kelebihan unsur hara Zn ini, yang pertama, bentuk daun mengecil dan kaku. Yang kedua, klorosis dan nekrosis. Yang ketiga, toksisitas Zn jarang terjadi karena unsur ini kalah bersaing tersahapnya oleh unsur P, Fe, Mn, dan Cu. Karena Zn juga tidak mudah bergerak, sehingga bila terjadi kekurangan unsur hara mikro ini, harus segera dicukupi melalui aplikasi daun. Jika terjadi defisiensi, sebaiknya dikoreksi dengan aplikasi pupuk yang mengandung Zn melalui daun. Micronsel merupakan solusi paling tepat karena unsur Zn yang terkandung berupa Zn-EDTA yang aman dan tidak mudah rusak oleh reaksi dengan unsur logam lainnya. Unsur hara mikro yang keempat adalah manganese atau mangan atau Mn. Unsur hara mikro Mn ini dimanfaatkan tanaman dalam bentuk ion Mn2+. Rata-rata ditemukan 0,005% dari bobot kering tanaman.
Sifatnya tidak mobile dalam tubuh tanaman, tapi mobile di tanah. Fungsi fisiologisnya diantaranya yang pertama, mengaktifkan fungsi berbagai enzim. Yang kedua, sebagai unsur pembentuk protein dan vitamin, terutama vitamin C. Yang ketiga, pembentukan protein dan vitamin, terutama vitamin C. Yang keempat, mengaktifkan enzim peroksidase dan macam-macam enzim lainnya. Yang kelima, berperan sebagai komponen penting untuk lancarnya proses asimilasi. Pengaruh unsur hara Mn ini pada tanaman yang pertama, mempertahankan zat hijau daun, terutama pada daun-daun tua. Yang kedua, meningkatkan kadar vitamin C pada tanaman yang berasa asam. Yang ketiga, mempertahankan pembentukan klorofil pada daun-daun tua. Gejala defisiensi unsur hara Mn ini diantaranya yang pertama, gejala awal berupa bintik-bintik pucat pada daun muda. Pada daun tua, bintik berwarna abu-abu atau kecoklatan. Yang kedua, klorosis maupun bercak-bercak interveinal atau antara pembuluh vena. Yang ketiga, buah yang dihasilkan berasa tawar atau hambar. Pada buah-buahan manis akan berkurang kadar gulanya. Sedangkan dampak kelebihan unsur Mn ini adalah yang pertama, tanaman tumbuh kerdil. Yang kedua, percabangan terbatas. Yang ketiga, pembentukan akar terhambat. Yang keempat, akar menebal dan berwarna gelap. Meski bersifat mudah bergerak di tanah, Mn sulit tersedia pada tanah berpasir, tanah yang basah, dan tanah-tanah alkalin. Defisiensi Mn lebih sering terjadi pada tanaman berbuah seperti jeruk, stroberi, tomat, dan apel. Jika terjadi defisiensi, sebaiknya dikoreksi dengan aplikasi pupuk yang mengandung MNEDTA melalui daun, yaitu dengan mikronsel. Itulah tadi pembahasan singkat tentang unsur hara mikro dan perannya dalam pertumbuhan tanaman. Pada part 1 ini, kita akan membahas sampai 4 unsur hara mikro saja ya. Untuk selanjutnya akan kita bahas pada unsur hara mikro selanjutnya pada part 2. Jangan lupa untuk subscribe channel kami dan tekan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten-konten terbaru seputar pertanian dan teknik bercocok tanam. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga sukses selalu dalam bercocok tanam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.